Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kelihatannya Rizik Syihab sedang kembali bersiap-siap menghujani Presiden Jokowi dengan sederetan tembakan mitralyurnya. Sangat bisa dipahami kalau Rizik itu memendam kemarahan luar biasa pada Presiden. Selama 7 tahun terakhir, dia dibuat tak berdaya untuk bisa terus memimpin umatnya. Dia terpaksa harus melarikan diri dan bersembunyi di Saudi, dipermalukan, dikejar, dipenjarakan, dan tak bisa lagi mempengaruhi jalan politik Indonesia di bawah Jokowi. Tapi kini setelah dia dinyatakan bebas bersyarat, sementara Jokowi sendiri tinggal berkuasa selama 2-3 bulan terakhir, Rizik tampaknya ingin kembali didengar. Ini misalnya terlihat dalam video yang diunggah sebuah akun media sosial X pada 3 September. Mungkin karena takut, Rizik tidak sekalipun menyebut nama Jokowi di situ. Tapi kita, penontonnya tentu tahu persis, dia sedang mengarahkan tembakan ke presiden. Dalam video itu, Rizik mula-mula bicara soal dinasti politik. Dia bilang, dinasti politik itu tidak diperbolehkan dalam sistem demokrasi kita. Karena itu, kata Rizik, dia sedih sekali ketika ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Lebih lanjut dia bilang, Raja Jawa seharusnya memiliki karakter sederhana dan merakyat. Dia kemudian mengadu domba Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono. Raja Jawa yang asli itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta. Itu Raja Jawa, ujar Rizik. Orangnya pintar, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, dan keluarganya tidak sombong, ujarnya. Dalam video itu, Habib Rizik bahkan sempat menyinggung soal penggunaan jet pribadi dan membandingkannya dengan keluarga Sultan Jogja yang jauh dari kesan mewah. Anak sultan di jalanan tetap naik angkot, tetap naik becak, gak naik jet pribadi saudara. Itulah raja asli, kata Rizik. Kalau yang ini sih, Firaun Jawa, katanya lagi. Seperti Anda lihat, terasa sekali Rizik berusaha mengejek Jokowi. Dia memanfaatkan pidato Bahlil Lahadalia yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Golkar untuk melecehkan Jokowi. Untuk mempersegar ingatan Anda, Bahlil itu memang menyinggung istilah Raja Jawa dalam pidato perdananya setelah resmi terpilih sebagai pengganti Airlangga Hartarto. Bahlil meminta para kader Golkar untuk lebih paten lagi. Terus dia bilang, Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini. Pernyataan Bahlil ini lantas menimbulkan banyak respons. Semua yang berkomentar paham bahwa yang dimaksud Bahlil adalah Jokowi. Dan Bahlil seperti menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin bertangan besi untuk menghajar semua pihak yang bermain-main dengannya. Belakangan Bahlil sendiri mengatakan dia hanya bercanda mengenai Raja Jawa. Itu hanya candaan politik saja, bukan statement politik, ujar Bahlil. Tapi biar bagaimanapun istilah Raja Jawa buat Jokowi ini langsung memviral. Dan istilah ini pula yang kemudian ditunggangi Rizik sekarang. Sang konon Habib itu seolah mengadu domba Jokowi dengan Sultan Jogja yang dikatakannya sebagai the real Raja Jawa. Dia seperti melecehkan Jokowi sebagai seorang elit yang sombong dan tidak dekat dengan rakyat. Dan yang paling kurang ajar, Rizik melecehkan Jokowi sebagai Firaun Jawa. Rizik mengudarkan kembali perang terbuka dengan Jokowi. Dia seperti merasa punya kekuatan baru untuk mengaum atau setidaknya mengeong dengan keras. Pertanyaannya, kenapa Rizik kini kembali percaya diri? Ya bisa jadi karena dia merasa ke depan dia akan kembali mendapat dukungan dari kubu Prabowo. Hubungan Rizik dengan Prabowo memiliki pasang surut tersendiri. Rizik dikenal merupakan pendukung Prabowo dan timnya pada Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017, dan Pilpres 2019. Keterlibatan kubu Rizik pada Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017 bisa dilihat sebagai biang merebaknya bentuk-bentuk ujaran kebencian, intimidasi, dan persekusi yang ditujukan terhadap kaum minoritas di saat itu. Catatan bahkan menunjukkan, segera setelah Prabowo dinyatakan kalah dalam Pilpres 2014, Rizik sempat mendorong Prabowo untuk melakukan people power, alias aksi ke jalan untuk menolak hasil pemilu. Untunglah Prabowo menolak dan memilih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Rizik ketika itu mengaku kecewa, tapi tetap mendukung kubu Prabowo yang mengajukan nama Anies pada Pilgub DKI 2017. Rizik dan para sekutunya memanfaatkan kasus Al-Maidah 51 untuk memenangkan Anies mengalahkan Ahok. Operasi itu sukses, namun Rizik terpaksa melarikan diri dari Indonesia akibat terbongkarnya kasus dugaan penyebaran konten mesum antara Rizik dengan Firza. Selama 3 tahun Rizik bersembunyi di Saudi. Pada 2019, Rizik kembali mendukung Prabowo dalam Pilpres. Untuk memperoleh dukungan itu, Wasekjen Gerindra bahkan sampai mengunjungi kediaman Rizik di Mekah. Hubungan Rizik dan Prabowo baru memburuk pada 2019 ketika Jokowi menarik Prabowo ke dalam kabinetnya. Para pendukung Rizik secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka. Pada 2020, Rizik kembali ke Indonesia. Namun baru beberapa bulan tinggal di Jakarta, Rizik ditahan dan kemudian dipenjara untuk 3 tuntutan terpisah. Total masa penjara yang harus dijalaninya sejak 12 Desember 2020 adalah sekitar 4 tahun 8 bulan. Namun pada 20 Juli 2022, Rizik dinyatakan bebas bersyarat karena ia memperoleh hak remisi. Artinya dia hanya menjalani masa penjara 1 tahun 7 bulan. Sejak saat itu suaranya hampir tidak pernah terdengar. Menjelang Pilpres 2024, kubu Rizik tidak lagi mendukung Prabowo. Secara terbuka, mereka menyatakan memilih mendukung nama Anies Baswedan. Kuasa hukum Rizik, Aziz Yanuar, sempat mengatakan mereka menghormati hak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi, namun pilihan itu menjadi catatan tersendiri bagi Rizik. Jadi seperti tadi dikatakan, hubungan Rizik dengan Prabowo tidaklah statis. Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan Jokowi jelas menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kedekatan mereka. Sejak Prabowo menjadi dekat dengan Jokowi, seolah itu menjadi langkah penentu yang mengakhiri hubungan Prabowo dan Rizik. Namun seperti berulang kali ditunjukkan politik Indonesia, tidak ada yang bersifat pasti untuk selamanya. Dan kini orang mulai melihat, setelah Anies terjerembab, ada tanda-tanda bahwa Rizik kembali membuka peluang bagi kubu Prabowo. Salah satu peristiwa terpenting adalah kedatangan sejumlah elit Gerindra ke rumah Rizik pada 3 Agustus. Yang datang adalah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko dan anggota DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman. Seusai acara, Dasko mengatakan kunjungan itu merupakan bentuk silaturahmi biasa dan mereka tak membicarakan politik. Namun pengacara Rizik, Aziz Yanuar, bicara lain. Menurut Aziz, dalam pertemuan itu pihak Gerindra menyatakan mendukung beberapa isu keumatan, misalnya kasus pembunuhan para anggota FPI di KM 50. Aziz juga mengatakan sebenarnya sudah cukup lama Gerindra ingin menemui Habib Rizik, namun tertunda karena kondisi Rizik yang kurang sehat. Kita tentu tidak bisa tahu pasti versi mana yang bisa kita lebih percaya. Saya sendiri tidak percaya bahwa Prabowo kini mulai ingin kembali mengajak Rizik ke dalam koalisinya. Saya percaya Gerindra memang datang ke rumah Rizik untuk sekedar bersilaturahmi. Tapi kan kita tidak tahu apa yang sekarang ada dalam kepala Rizik. Mungkin dia merasa kedatangan Dasko dan Habibur Rahman merupakan sinyal bahwa Rizik kembali dihargai. Dan karena dia sekarang kembali sudah dihargai, dia mungkin merasa bisa kembali melontarkan tembakan ke Jokowi yang sudah berperan besar dalam menyumbat gerakannya. Kita lihat saja kemana Rizik akan bergerak. Tapi Rizik dan kawanannya harus tahu, bila mereka ingin kembali memecah belah Indonesia, kita tak akan diam saja. Kita akan melawan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.